Tema kita adalah aman dan ayem. Katakan aman dan ayem saat badai menerpa. Saudara ya, jadi saudara dan saya, kita harus tahu bahwa tidak ada satu orang yang tidak mengalaminya. Saudara, saya umur segini mengalami begitu banyak. Ya tidak terlalu banyak sih, tapi banyak kali. Ya, saudara. Nah, untuk apa? Saudara, untuk menguji apakah saya bisa menjadi orang yang dipercaya lebih banyak. Kalau saya rapuh, kalau saya lemes, kalau saya tidak berdaya, Tuhan stop. Cukup segitu saja, Timothy. Ya, tapi kalau saya bisa membuktikan bahwa saya kuat, saya mampu mengatasi dan menangani semuanya, Tuhan akan mempercayai saya lebih banyak. Demikian juga dengan saudara. Ya, saudara, itu sebab semua doa saudara itu tergantung dari Tuhan dan dari saudara. Katakan semua doa saya tergantung dari Allah Bapa di dalam nama Yesus dan tergantung juga pada diri saya. Ya, jadi saudara mesti tahu ini rahasianya. Jadi saudara kalau belum mendapat jangan menyalahkan Tuhan. Saya beritahu rahasia yang saudara tidak tahu dan belum tahu. Itu juga tergantung pada saudara, tergantung sama saya. Itu sebab pelajaran ujian, badai, ini penting sekali. Ini melatih kita. Saudara, di seberang jalan kita ini adalah kompleks Akademi Militer TNI Angkatan Darat. Di sini juga digodok untuk 3 bulan pertama dari semua matra. Kepolisian, darat, laut, udara, dalam kawah Chandra di muka. Saudara, mereka mendapatkan gemblengan yang mengagetkan. Karena mereka dari anak-anak muda sipil yang biasa, ya, yang bergaul dengan bebas atau yang ya suka hura-hura dan lain sebagainya, tapi karena mereka mau mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, ya, saudara, mereka mau menjadi pembela tanah air, maka mereka masuk ke sana, saudara, untuk menjadi seorang tentara negara Republik Indonesia, saudara. Nah, itu gemblengannya mengagetkan, itu luar biasa, saudara. Kenapa mesti digembleng? Tidakkah cukup mereka mempunyai gelar di luar, dokterkah, sarjana hukumkah, insinyurkah? Ya saudara, tidak. Itu sama sekali tidak kepakai. Yang kepakai adalah ketangguhan mereka. Ya, saudara, itu sebab di daerah sini, di Magelang ini, kita sering kali mendengar tiba-tiba ada bom meledak, granat meledak, tembakan metraliur. Saudara, itu biasa di kota Magelang. Ya, kita ada di tempat di mana pendidikan militer itu ada. Saudara, mereka dibawa ke sawah-sawah dan ke rawa-rawa dan mereka harus bisa menyeberanginya dengan membawa senapan dengan ransel yang kira-kira 30-an kilogram beratnya. Mereka harus bisa. Kenapa mereka harus bisa? Mereka diuji. Supaya kalau mereka diterjunkan untuk membela tanah air atau untuk menguasai satu wilayah, mereka setidaknya 60% sudah tahu cara bagaimana. Saudara, ya, lain dengan anak-anak muda yang belajar di universitas, akademi, saudara, beda dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang digembleng. Saudara, demikian juga badai perlu, gemblengan perlu, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan mendapatkan sedikit orang yang terpilih, yang tangguh, saudara. Tidak sembarang orang. Itu sebab kalau saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menentukan berdasarkan melihat saya. Apakah saya cukup tangguh? Apa saya cukup kuat? Saudara cukup tangguh? Saudara cukup kuat apa tidak? Saudara. Nah, kalau kita orang yang cengeng, orang yang, ya, orang Belanda bilang aleman, yang manja, kita tidak bisa. Menjadi tentara pun kita tidak bisa. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari, pelajaran badai menerpa adalah pelajaran penting sekali. Penting sekali atau tidak? Penting sekali. Katakan, supaya saya kedapatan di hadapan Allah layak, mampu, dipakai dan diberkati. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab saudara, ketangguhan itu sangat penting sekali ya para kekasih. Para kekasih, kita akan membuka ayat yang agak banyak ya,
yaitu dari Mazmur 107 ayat 27 sampai 32. 6 ayat ini kita akan baca bersama. 1, 2. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Para kekasih, kita membaca di sini luar biasa ya, dan ada perbedaan yang drastis sekali. Coba tengok ayat 27. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya saudara. Lalu tiba-tiba dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya apa? Tenang. Saudara. Jadi di sini kita melihat ada orang-orang yang sudah kehilangan akal, terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Saudara, mabuk itu bukan kehendak mereka. Mabuk itu adalah akibat dari mereka terhuyung-huyung, ya saudara. Atau sebaliknya juga. Nah, di sini kita melihat Tuhan membuat badai itu diam. Saudara. Jadi orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, katakan, bila saya berseru-seru kepada Tuhan Yesus, maka badai akan reda. Gelombang-gelombangnya diam dan tenang. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmunya, mempunyai tekniknya, paham gimana aku meredakan gelombang-gelombang. Sekali waktu aku bisa terhuyung-huyung kehilangan akal, seperti orang mabuk. Tetapi ketika aku sadar dan aku berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membuat tenang. Gelombang maupun badai menjadi reda. Saudara. Jadi ini pelajaran yang mudah karena Tuhan yang bekerja. Tetapi kalau kita melawan gelombang, tidak mungkin kita bisa. Kita melawan badai, tidak mungkin kita bisa. Harus tangan Allah yang menenangkan itu. Kita harus punya teknik Allah, teknik ilahi, untuk supaya semua gelombang dan semua badai reda. Dan itu sudah diungkapkan, berseru-serulah mereka. Saudara, kata berseru bukanlah sekedar berdoa, bukanlah sekedar memohon, apalagi di dalam hati. Mereka mengungkapkan dengan penuh kesungguhan hati. Ya, mereka sangat ambisius supaya segera selesai. Aku gak akan tahan lagi, atau aku akan tenggelam di dasar laut. Saudara, pelajaran adalah pelajaran bagaimana Tuhan memberi ujian dan memberi keredaan. Memberi ujian dan memberi keredaan di atas semuanya. Jadi dia bukan hanya memberikan badai dan gelombang, lalu membiarkan kita berteriak, kita berseru, dan tidak ada jawaban. Tetapi Tuhan memberi kepada kita izin gelombang terjadi dan solusi terjadi. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan, besarkan hati saudara. Kalau saudara mengalami sesuatu hal yang berat dalam hidup saudara, saya yakin Tuhan mempunyai rencana sedang menguati saudara. Memperkuat saya, memperkuat saudara. Saudara, mungkin orang lain menengok kita pada saat tersebut, pada momentum kita mengalami badai, orang lain mencerca atau orang lain menghina atau orang lain tidak peduli. Saudara, no problem, jangan kepikiran tentang orang lain. Saudara, kalau saya kepikiran tentang orang lain, repot hidup saya. Tidak. Saudara, saya tidak mau kepikiran tentang orang lain.
Saya mau hanya antara saya dengan Tuhan. Tuhan menugaskan saya untuk saya melayani saudara, jemaat, dan di luar jemaat ada begitu banyak orang. Lebih banyak dari dalam jemaat ini. Itu saja yang saya kerjakan. Saya tidak gubris semuanya. Maka saya tenang, saudara. Kapal hidup saya mantap, saudara. Potensi power saya tetap. Tidak bocor karena hal-hal yang biasa, yang sepele-sepele. Tidak. Saudara saya harus. Kita berseru, kata berseru itu kita menengadahkan hati kita. Berseru itu menunjukkan bahwa kita konsentrasi kepada Tuhan. Berseru itu berarti bahwa kita menumpahkan segala harapan kita kepada Tuhan. If you cry out to God, it means that you have already finished with yourself. Finished with you yourself. And you begin to surrender all to God and asking God to come down into your life, to make everything to be calm. So no more wave in your life. This is the first test for you. Testing satu dengan testing yang lain sama tipikalnya, jenisnya sama, cara menanganinya juga sama para kekasih. Itu sebab kita tidak usah kecil hati, seberapa banyak kita mengalami, kita mempunyai teknik yang sama untuk meredakan, teknik yang sama dari Tuhan untuk menyelesaikan. Katakan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab ada satu ayat saya tambahkan ya. Dari Yosua 23 ayat 14. Dan ini adalah orang yang hebat, Yosua ini. Saudara, ya. Itu sebab riwayat dia kepemimpinannya kepada bangsa Israel sebagai pemimpin kedua setelah Musa, saudara, itu ditaruh persis di belakang kitabnya yang ditulis oleh Musa. Begitu ulangan selesai, maka disusul dengan kitab Yosua. Ya, Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Para kekasih, kita akan baca. Kita mulai dari judulnya ya. Dari judulnya kemudian ke ayat 14. 1, 2. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Maka sekarang, sebentar lagi, aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Luar biasa ya saudara. Pidato terakhir perpisahan dari Yosua adalah pidato orang yang sungguh-sungguh sudah menyerahkan semuanya, penuh pengalaman. Sudah lihai, sudah pintar semuanya. Lalu dia menyimpulkan dari semua yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu, tidak ada satu yang tidak dipenuhi, tidak ada satu yang tidak digenapi. Semuanya telah digenapi. Aku buktinya, aku pemimpin kalian. Ya saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari, menghadapi badai yang menerpa, gelombang-gelombang dalam hidup kita. Tadi yang pertama saya sudah katakan, 1, kita diuji. Katakan, saya diuji. Supaya kedapatan siapa saya. Ada 2 jawaban ini ya saudara. Yaitu saya seorang yang lembek, seorang yang kalah, seorang yang tenggelam. Atau saya seorang yang kuat, yang survive, yang tidak bisa tenggelam. Saudara. Jadi ada jawabannya, ada 2. Lalu sekarang kita membaca dari pengalaman Yosua dan apa yang dia lihat. Ya saudara, walaupun dia sudah tua tapi dia masih ingat memorinya. Saudara, bahwa semua yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, tidak ada satupun, semua katakan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya digenapi. Juga kepada saya percaya
dalam nama Yesus. Semuanya akan digenapi. Amin. Haleluya. Saudara, pidato ini luar biasa ya. Samuel juga memberikan pidato terakhir. Saudara, sebelum Tuhan mengambil dia dan dia wafat. Saudara, maka Samuel membuat pidato terakhir. Pidatonya juga dahsyat sekali. Siapa dari antara kalian? Tuhan menjadi saksinya. Adakah di antara kalian yang sudah pernah aku ambil hewannya, lembu, sapinya, ternaknya, rumahnya, tanahnya, atau budaknya? Siapa? Tolong ketemu sama aku sebelum aku mati. Aku akan bereskan dengan orang ini. Coba saudara, bagaimana ada orang-orang benar itu begitu mantap sebelum dia meninggal. Saudara, dia bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Betapa hebat orang-orang ini. Mungkin saudara berkata, ya ini orang pilihan sih. Makanya namanya, riwayatnya ditulis di Alkitab. Benar kata Anda. Itu semua ditulis, saudara. Supaya apa? Supaya kita mencontoh. Supaya kita bisa tahu. Orang-orang yang seperti apa yang menerima anugerah besar dari Tuhan. Samuel luar biasa. Yosua luar biasa. Setelah Yosua baru Samuel ada. Saudara. Tapi mereka adalah pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Mereka tidak suka mengambil harta orang lain. Mereka tidak suka memeras. Mereka tidak suka menunjukkan bahwa mereka membutuhkan uang. Mereka sama sekali tidak. Ini seorang pemimpin yang baik. Itu sebab saudara dan saya bagaimana kita harus menunjukkan bukan cuma kepada orang, tapi kepada Tuhan. Katakan nomor 1, saya membuktikan kepada Tuhan. Nomor 2, saya membuktikan kepada manusia. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab di sini kita melihat ya dalam Mazmur pasal kedua 107 tadi ayat 27 sampai 32, gelombang pada badai tidak harus suatu prahara. Prahara itu gede, saudara ya. Tetapi hal yang kelihatannya sepele ya. Saya memberikan beberapa hal di sini. Seperti apa? Ya seperti ini. Aku pusing, terhuyung-huyung, ya seperti orang mabuk. Ya saudara, itu kan tidak begitu fatal. Ya kelihatannya seperti orang yang mabuk. Tetapi itu juga bisa menenggelamkan kita orang. Tetapi puji Tuhan, apa yang dituliskan orang yang sedang kehilangan akal ini, orang yang sedang terhuyung-huyung ini, berseru kepada Tuhan. Untung, dari 100% kesadaran pada otaknya, pada syaraf otaknya, saudara, masih ada 10-20% yang waras dan masih sadar. Aku berseru kepada Tuhan. Saudara. Nah, kalau saya dan saudara percaya demikian, maka Tuhan tidak nanti membiarkan 100% kewarasan kita, kesadaran kita hilang. Tuhan akan tetap mempertahankan beberapa puluh persen kesadaran kepada kita untuk berseru kepada Tuhan. Amin. Saya mau tanya, apakah Tuhan membiarkan saudara 100% kehilangan kesadaran? Tidak. Kira-kira 10, 20, 30% masih dipertahankan oleh Tuhan. Supaya kita orang bisa berseru kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan membiarkan saya dan saudara kita 100% hilang akal. Saudara. Itu sebab kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Para kekasih perhatikan. Yang kedua, kehilangan akal. Yang ketiga, kesesakan. Dalam kesesakan mereka berseru kepada Tuhan. Dalam kecemasan mereka berseru kepada Tuhan. Cemas, ya, mereka sesak rasanya, mereka stres. Kata sesak ini adalah distress. Distress adalah tingkatan orang stres, di atasnya itu distress. Kesesakan, saudara. Setelah itu orang masuk pada tahap gejala sakit jiwa atau jiwa tergoncang. Setelah distress, kesesakan adalah distress. Kecemasan juga
adalah tahap menuju pada orang gila. Orang menjadi rusak kewarasannya karena cemas. Saudara, itu sebab dari pusing, sesak, cemas itu bisa bikin mati orang. Ya, saudara. Tetapi semua katakan, tetapi puji Tuhan, masih ada kesadaran dan kewarasan ketika saya terhuyung-huyung. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Haleluya. Saudara mesti ingat ya, tidak ada satu manusia sempurna. Pada sesuatu saat kita bisa mengalami satu keadaan yang lebih dari dilematika, lebih dari problematika, saudara, yaitu ketika kita terhuyung-huyung, hampir hilang akal kita. Tuhan masih memberikan. Saudara harus tahu, kenapa masih ada sedikit kewarasan? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Orang yang sama sekali tidak ada Roh Kudus tidak waras. Ketika dia mengalami hal kehilangan akal, benar dia hilang akalnya. Saudara, dia tidak sanggup untuk berseru. Dia tidak ingat untuk berseru kepada Tuhan. Saudara, itu sebab bersyukurlah setiap kali dalam Bible study pada hari Minggu kita mengurapi dahi kita, kepala kita dengan minyak urapan. Amin. Kalau saudara mengurapi dahi saudara dengan minyak urapan, saudara bersyukur karena saudara akan selalu dikasih kewarasan, dikasih kesadaran untuk selalu berseru kepada Tuhan. Jadi pengurapan minyak adalah sesuatu usaha manusia yang diinisiasi oleh Allah, yang diberikan sebagai satu jalan, usul, pembukaan jalan dari Allah. Supaya manusia tidak hilang 100% kewarasannya. Tidak hilang 100% akalnya. Saudara, Roh Kudus masih ada pada dia. Dan dia disadarkan. Saudara, itu sebab penting sekali pengurapan minyak. Menurut saudara penting apa tidak? Ya, sangat penting. Itu sebab para kekasih, ini minyak urapan tidak boleh untuk hal yang sia-sia. Hanya untuk satu keadaan manusia yang sangat membutuhkan. Saudara melihat barangkali di pinggir jalan ada kecelakaan dan saudara berkesempatan untuk berhenti dan memberikan pertolongan. Saudara minta izin pada si korban untuk bolehkah aku mendoakan, jangan panjang-panjang, berdoanya 1 menit 2 menit cukup. Dan saudara mengurapi dengan minyak. Saudara, supaya dia diselamatkan, dia menerima kesembuhan, pemulihan, dan tidak terjadi sesuatu yang fatal. Ya. Kecuali dia tidak mau, dia menolak karena kepercayaan lain, maka saudara cukup mendoakan dari agak jauh saja. Ya, saudara, minyak ini penting sekali. Urapan Roh Kudus penting sekali. Supaya orang tidak kehilangan akal 100%. Orang tidak menjadi tidak waras 100%. Manusia tidak ada yang tidak waras. Ada unsur-unsur di mana manusia mempunyai ketidakwarasan. Saudara, terhuyung-huyung. Ya, hilang akal. Seperti orang mabuk. Tetapi seseorang yang mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan akan diselamatkan. Ya. Beri tepuk tangan yang baik. Not one single person in this world that ever lived without any mischief, without doing sinful things, without any darkness and evil spirit inside him or her. But every time you must remember that God gave you the anointing of the Holy Spirit. And this is the instrument of God to help humankind. So every person that received the Holy Spirit inside him or her have already the way to go out, the way to receive all the resolution from God, and to be recognized again, the merciful of God, and come to God, and cry out, berseru kepadanya. Orang-orang ini yang disebutkan dalam ayat 27,
Kalau tidak ada kesadaran untuk berseru, ya nggak berseru mereka. Tapi karena mereka mempunyai roh Allah, walaupun mereka tidak sempurna, tapi mereka berseru karena mereka mempunyai roh Allah. Itu sebab pengurapan minyak penting sekali. Amin. Beri tepuk tangan buat Roh Kudus. Haleluya. Para kekasih, kita lanjut. Dan sekarang saya akan bawa saudara pada Yosua 23 ayat 14. Satu kali lagi kita baca. 1, 2. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara. Hebat sekali ya, saudara. Ini begitu yakinnya. Yosua begitu yakinnya kepada Tuhan. Saudara, ketika dia memegang kepemimpinan Israel setelah Musa, itu umurnya kira-kira 40 tahun. Separuh dari usia Musa ketika mulai memimpin Israel. Kenapa dia lebih muda bisa menjadi pemimpin? Karena dia selama masa muda remaja, dia itu sudah ngawulo sebagai budak, pembantu rumah tangga dari Musa. Sehingga dia melihat majikannya itu seperti apa hubungannya dengan Allah. Kadang-kadang berbicara sendiri dengan Tuhan. Dia melihat dan dia membuktikan kepemimpinan Musa. Saudara, itu membuat dia cepat dewasa, cepat matang. Sehingga kalau majikannya Musa umur 80 dipakai oleh Tuhan, dia separuhnya umur 40 sudah dipakai oleh Tuhan. Nah, ini pelajaran yang penting buat anak-anakku yang masih remaja dan muda. Kalau kalian itu setia kepada Tuhan, kalian tidak macam-macam, kalian sungguh-sungguh mengabdikan dirimu kepada Tuhan, Tuhan mempersingkat kematangan rohani dan kepemimpinan kalian. Sehingga dalam usia yang masih muda, Tuhan bisa pakai kalian. Saudara, beda dengan yang sudah tua-tua. Kenapa? Karena mereka tidak dididik di bidang rohani. Musa tidak dididik dalam bidang rohani. Nah, 80 tahun Musa, separuhnya duniawi, separuhnya di padang belantara. 40 tahun kemudian, dari umur 80 sampai umur 120, 40 tahun dia berjalan dengan Allah, memimpin bangsa Israel. Jadi 80 tahun majikan dari Yosua ini sudah dilatih oleh Tuhan selama 40 tahun. Itu sebab sekarang Yosua melihat kehidupan dalam 40 tahun majikannya kayak apa kepada Allah dan cara memimpinnya kepada bangsa yang keras tengkuknya. Saudara, maka Yosua sadar dan dia selalu semakin hari semakin rohani. Tuhan melihat kalau ada anak muda ingin perkara rohani nomor 1, Tuhan melihat. Terus kalau ada anak muda sungguh-sungguh sama Tuhan, mesti dilihat khusus oleh Tuhan. Saya dulu juga demikian. Saudara, itu sebab Tuhan melihat saya dan Tuhan memilih saya. Kalau anak-anakku yang muda di sini dan di luar sana, kalian sungguh-sungguh di usia remaja, di usia muda kepada Tuhan untuk mencari sungguh-sungguh dan melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, itu tidak sia-sia. Itu menjadi bakal bahwa engkau dipilih oleh Tuhan. Sekarang tinggal saya dan Anda. Kita bertekunkah? Kita tidak minta diuji. Tapi bila mana kita mengalami, kita harus punya pikiran, aku akan timbul seperti emas. Kenapa? Yosua 23:14. Karena semua perjanjiannya telah dipenuhi kepadamu. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Nah, itu yang membuat keajaiban. Katakan perjanjian Allah, itulah yang membuat keajaiban. Sehingga ujian saya menghasilkan emas. Amin.